bisa saja digantung di yang lebih mengerikan lagi hingga direbus hidup-hidup, bahkan dihancurkan hingga tubuh terpotong menjadi beberapa bagian. Oke guys, balik lagi bersama gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, alhamdulillah guys, sudah sekian lama akun YouTube gua mengalami sedikit masalah. Masalahnya yang tiba-tiba akun Gmail gua keluar dari perangkat gua guys. Ya jadinya kemarin beberapa hari kebelakangan gua tidak bisa upload guys. Karena sekarang sudah bisa upload lagi guys, tentunya kita akan bahas kembali beberapa kasus-kasus dan misteri yang beberapa hari sampai ketinggalan guys. Oke. Dan di video kali ini gue akan menceritakan beberapa kisah misteri yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai kisah misteri ini ditulis di dalam sebuah sejarah. Kisah ini berasal dari negara Eropa pada zaman kegelapan. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas di kasus dan misteri. Negara Eropa pada zaman dulu pernah terjadi di mana zaman yang diberi nama zaman kegelapan. Zaman kegelapan di tanah Eropa terjadi pada tahun 500 hingga 1000 Masehi. Di dalam era zaman kegelapan tersebut rupanya banyak sekali kisah-kisah menyeramkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Jangan di-skip guys, inilah beberapa sejarah Eropa di zaman kegelapan. Yang pertama, hukuman dan eksekusi sadis bagi siapa saja yang dianggap sesat dan murtad. Hukuman sadis ini berlaku kepada orang-orang yang percaya dengan agama-agama sesat ataupun murtad, dan bahkan orang yang mempunyai ilmu gaib. Siapa saja yang terbukti murtad atau sesat, mereka akan dihukum mati dengan sangat sadis dan sangat menyeramkan guys. Eksekusi hukuman mati itu dengan dibakar hidup-hidup. Hukuman mati semacam ini sudah dipraktikkan di Eropa sejak zaman kegelapan hingga abad pertengahan. Di abad pertengahan ternyata Inggris dan Perancis pun sering menerapkan hukuman mati itu di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jerak dan ketakutan terhadap kerajaan dan pemimpin keagamaan yang berpengaruh. Namun selain dibakar hidup-hidup, terdakwa pada saat itu juga bisa saja digantung di yang lebih mengerikan lagi hingga direbus hidup-hidup, bahkan dihancurkan hingga tubuh terpotong menjadi beberapa bagian. Tetapi di sana guys, eksekusi-eksekusi sadis tersebut merupakan hal lumrah dan biasa, dan juga dijadikan cara untuk menekan tingkat kriminalitas. Waduh, mungkin di Indonesia juga harus kayak gitu ya guys, agar menakut-nakuti para penjahat. Mengerikan, tapi di balik hukuman itu juga tidak sembarangan orang yang bisa dihukum guys. Harus ada bukti jelas kalau emang benar-benar orang yang mau dieksekusi itu bersalah. Oke, lanjut yang kedua. Penyakit yang dianggap sebagai kutukan dan gangguan supranatural dari jin. Nah, yang kedua ini mungkin ada sebuah kepercayaan di sebagian masyarakat Eropa yang dimana ketika ada orang sakit, mereka masih mempercayai bahwa penyakit itu sebagai kutukan dari gangguan-gangguan makhluk gaib atau supranatural guys. Meskipun sebetulnya di sana juga sudah ada metode medis yang digunakan oleh tabib pada zaman kegelapan itu. Keilmuan medis dan kedokteran di era gelap Eropa memang belum maju, dan orang-orang akan lebih percaya pada hal-hal di luar kaidah ilmiah. Itu sebabnya ada banyak penyakit yang tak dapat ditangani dengan baik.
meskipun sudah ditangani oleh tabib berpengalaman. Pada zaman kegelapan waktu itu, harapan hidup orang-orang desa di Eropa hanya mencapai 35 tahun. Bahkan menurut statistik ada 1 kematian bayi dari 5 kelahiran yang terjadi di Eropa Barat saat itu. Jangan harap ada layanan kesehatan di zaman kegelapan itu. Sangat jarang juga ada orang yang merasakan bangku sekolah, sehingga pola pikir mereka terbelakang, guys. Mungkin kalau zaman dulu memang sudah biasa mempunyai kepercayaan seperti itu, guys. Di kita juga tak luput oleh orang-orang seperti itu hal-hal supranatural yang biasanya seringkali menyangkut pautkan apapun yang dia rasakan kepada hal-hal seperti itu. Bagaimana menurut kalian, guys? Oke, lanjut yang ketiga, pemburuan penyihir secara besar-besaran. Kalian pasti tahu penyihir. Nah, di zaman kegelapan di Eropa diadakannya pemburuan penyihir secara besar-besaran, guys. Pemburuan para penyihir yang pernah terjadi di Eropa telah menelan ratusan ribu korban jiwa. Di era tahayul itu dan anggapan adanya penyihir memang sempat tumbuh subur di Eropa Barat pada tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Awal pemburuan penyihir dimulai yang diakibatkan adanya banyak penyakit dan nasib sial yang selalu dihubung-hubungkan dengan keberadaan penyihir di kota tersebut. Mungkin kalau di kita adalah dukun, guys. Pihak keadilan pada saat itu mayoritas masih percaya dengan adanya kesialan yang diakibatkan oleh penyihir dan telah menjadi garda terdepan bagi penerapan hukuman dan eksekusi kejam kepada siapa saja yang dianggap penyihir atau penguasa ilmu sihir, guys. Bahkan nasib ilmuwan yang hidup di zaman kegelapan juga tak kalah menyedihkan. Pemikiran mereka yang mengandalkan nalar dan logika seringkali dianggap sesat bagi mayoritas publik Eropa. Tak jarang mereka juga kerap menjadi tertuduh tersangka sebagai penyihir dan harus mendapatkan eksekusi yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Kasihan sekali, guys. Konsep yang harusnya pemburu penyihir, ilmuwan yang pintar pun menjadi korban aksi pemburuan itu, guys. Next, yang keempat, terjadinya peperangan yang tiada henti. Sama seperti bangsa-bangsa lainnya, di Eropa pada zaman kegelapan juga mengalami banyak peperangan yang sangat menghabiskan sumber daya masyarakat. Bahkan kemiskinan adalah hal biasa yang selalu tampak di Eropa pada zaman dahulu. Peperangan bisa terjadi kapan saja yang diakibatkan konflik, perang bersaudara, dan juga akibat invasi bangsa luar. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Australia, Italia, dan Jerman sudah melakukan banyak peperangan sejak zaman dulu. Bahkan Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang paling sering melakukan peperangan di Eropa. Dari generasi ke generasi, kerajaan Inggris sudah terbiasa dengan peperangan, baik itu dengan negara tetangga maupun dengan negara asing. Perang-perang besar di zaman kegelapan dan abad pertengahan yang tercatat dalam sejarah adalah Perang Salib, Pertempuran Helder, perang sipil di kerajaan Georgia, konflik Inggris atau Prancis, dan beberapa pemberontakan besar yang pernah terjadi di kerajaan Inggris. Mengerikan bukan, guys? Hidupnya kita di zaman yang aman, tentram, damai sekarang ini patut untuk kita syukuri. Karena kita harus mengingat kembali kepada zaman dahulu, yang dimana zaman itu sangatlah sulit, guys. Lanjut yang terakhir, guys. Isu vampir dan manusia serigala sudah menjadi hal biasa pada zaman kegelapan. Vampir adalah makhluk mitos yang disebut-sebut sering menghisap darah manusia. Dan konon katanya vampir merupakan makhluk yang abadi. Begitu juga dengan manusia serigala yang sama-sama dianggap sebagai makhluk mitos dan dipercaya oleh orang-orang Eropa pada zaman dulu. Sebetulnya mitos mengenai Dracula atau vampir lebih heboh terdengar pada 1400-an akibat kekejaman raja bernama Vlad Song, asal Romania yang memiliki metode sadis dalam menghabisi musuh-musuhnya. Namun, jauh sebelum itu, kepercayaan masyarakat Eropa terhadap makhluk mitos tersebut sudah ada pada awal-awal abad pertengahan.
Jika vampir digambarkan sebagai penghisap darah dan manusia serigala digambarkan sebagai sosok buas yang akan memangsa manusia hidup-hidup, mungkin sosok tersebut mirip dengan sosok manusia serigala yang sering muncul di film-film horor Hollywood. Vampir dan manusia serigala, bagaimanapun konyolnya mereka, ternyata mereka pernah menghiasi tanah Eropa di zaman kegelapan hingga abad pertengahan, guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah percaya dengan vampir? Dan bagaimana pendapat kalian tentang sejarah misteri dari zaman kegelapan di Eropa ini, guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, guys. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.